Welcome back to Discord Diskusi Olahraga bareng Rais dan kembali bersama Esther Resto. Semangat dong, masih ada satu harapan. Semangat, kita harus segar dan kita sudah disponsori oleh yang segar-segar juga. 100% murni, 100% Indonesia. Aqua. Discord kali ini spesial karena didukung oleh Aqua yang jadi air minum resmi Timnas Indonesia, teman-teman. Tahu nggak kenapa Aqua terpilih? Karena cuma yang 100% murni, makanya dingin, alami, tanpa dikulkasin, dan pastinya 100% Indonesia. Sebelum kita bahas hasil pertandingan Timnas Indonesia melawan Irak, baiknya biar agak adem dulu nih. Kita minum Aqua dulu. Oke, kita minum dulu ya. Minum dulu. Buka, gampang bukanya. Bener-bener tadi habis live reaction serak suara gue langsung seger lagi. Aduh, live reactionnya sih semangat ya babak pertama, cuma babak kedua ya itulah yang terjadi di kekalahan kita 0-2 di pertandingan kelima ya. Pertandingan kelima dan ini sebenarnya menentukan, tapi akhirnya kita harus menentukan lagi di minggu depan di tanggal 11 Juni 2024. Iya benar sekali. Kalau lo melihatnya seperti apa pertandingan tadi lawan Irak? Itu dulu deh. Ada konsistensi di babak pertama dan semua mengakui itu. Tetapi ketika babak kedua, kepandaian atau mungkin kecerdasan atau mungkin kepercayaan yang dari pelatih dari Irak ketika dia melihat situasi dan mereka melakukan pergantian cepat. Itu satu. Kedua, mereka memanfaatkan momen dengan bermain agresif di awal babak kedua. Terlepas dari gol mereka dari penalti, kesalahan pemain kita, tetapi itu kan based on tekanan mereka ke kotak 16 kita. Jadi menurut saya itu yang mereka lakukan ketika babak pertama mereka tidak berkembang di awal-awal pertandingan, mereka tidak ingin itu terulang di babak kedua dan itu yang terjadi. Mungkin seperti itu. Yang menarik adalah ini kan waktu main sore diminta sama Coach STY biar pemain Irak tuh bisa dibilang dalam tanda kutip ngap lah dengan cuaca yang lumayan panas di Indonesia. Tapi ternyata justru tim kita nih yang juga ikut-ikutan ngap nih. Yang berbeda adalah pemain Irak bermain lebih efektif. Walaupun memang pada babak pertama menurut gua transisi mereka kurang bagus. Betul. Terus dalam tekanan pemain kita secara ball possession kita memang unggul dibandingkan para pemain Irak gitu. Tapi secara tembakan ke gawang, kemudian tembakan yang tepat sasaran memang Irak lebih banyak dibandingkan kita. Berarti kan secara serangan mereka lebih efektif, lebih tajam dibandingkan para pemain kita ya. Walaupun kita juga menghasilkan beberapa peluang yang sayangnya gagal menjadi gol. Nah, ini yang akan menjadi masalah adalah nanti di laga melawan Filipina sebenarnya. Kita kan syuting nih sebelum laga Filipina melawan Vietnam ya. Jadi kita nggak tahu nih hasil pertandingan antara Vietnam dan Filipina. Sekarang ini kita syuting pertandingan Vietnam melawan Filipina itu bertahan 30 menit dan masih 0-0. Iya, betul. Nah, kalau misalkan nanti hasilnya Filipina yang menang, kita agak worry juga. Betul. Agak worry karena Filipina di laga terakhir walaupun nanti akan menjadi laga penentuan yaitu Indonesia lawan Filipina. Vietnam dipastikan tersingkir. Tersingkir. Jadi memang itu akan menjadi laga hidup mati bagi kedua tim. Indonesia harus menang. Jadi atau enggak di laga terakhir kalau misalnya Filipina menang kita cuma butuh seri. Jadi poinnya Irak itu 15, Indonesia 7. Sementara mereka bermain Vietnam 3, Filipina 1. Jadi kalau Filipina menang jadi 4 kan. Penentuan di Jakarta. Betul. Ini pertandingan hidup mati nih bagi kedua tim walaupun sebenarnya secara beban agak berkurang Indonesia. Tapi kalau Vietnam yang menang, beban gak berkurang, justru makin tekanan makin berat. Ya, tapi maksudnya Filipina juga kita berbagi beban walaupun mereka tetap nating tulus ya. Tapi ketika Vietnam yang menang, mereka memang bermain di kandang Irak dan di kandang sendiri mereka kalah ya lawan Irak. Tetapi Indonesia agak beban karena si Filipina nating tulus kan. Betul. Itu sebenarnya ada yin yangnya itulah kelebihan dan kekurangan itu. Jadi menurut saya tapi apapun kondisinya ya pertandingan terakhir mau nggak mau menang. Udah ada pilihan menang dan yang memang perlu hati-hati adalah Filipina banyak pemain baru juga yang didatengin. Betul. Dan ini juga sangat berbahaya ya bagi mereka. Mereka ada perubahan skuad. Kita pun ada perubahan skuad, tapi juga mereka ada perubahan skuad. Jadi memang tidak bisa dianggap remeh juga nih. Sekarang 30 menit main di kandang Vietnam masih skor 0-0 berarti bukti bahwa sebenarnya Filipina walaupun di kandang sendiri waktu itu kalah sama Vietnam dengan skor 0-2, Filipina berarti ada perkembangan nih. Kita masih nunggu nih sampai 45 menit babak kedua berakhir. Tapi yang pasti kita akan fokus ke yang kedepannya adalah bagaimana klinis lagi nih ketajaman kita di lini depan itu yang menjadi masalah di laga melawan Irak.
Ya, yang saya lihat itu satu ya. Lini tengah kita cukup efektif bermain di babak pertama. Betul. Tetapi memang kelihatan sekali Tom Haye secara fisik ya, kecapean sekali. Main dan di sore hari ya soalnya. Ini menurut saya juga jadi catatan lagi. Di pertandingan lawan Filipina kita pasti tidak akan ada Jordi Amat, tapi ada J.I. Jess. Betul. Tapi kita juga tidak bisa mengharapkan pada satu saja pemain. Karena ini terlepas dari sepak bola olahraga kolektif, tetapi beban itu jangan ditimpakan oleh satu atau dua pemain. Betul. Nah, itu yang paling penting. Nah, belajar dari Irak tadi, efektivitas dan sedikit kritik ya. Mempercayai orang lebih awal. Saya tadi mengira kalau Yakob dimasukkan lebih cepat, terlepas kita ke kartu merah ya, itu akan sedikit mengubah, walaupun akan sulit nih menggantikan siapa dulu nih ini pemain. Tetapi Yakob agak sedikit terlambat ketika dimasukkan. Itu aja sih kalau saya pendapat saya seperti itu. Jadi menurut saya antisipasi terhadap agresivitas lawan yang tadi dilakukan oleh Irak itu harus diimbangi agresivitas kita gitu. Jadi saya melihat itu aja sebenarnya. Yang menjadi masalah adalah di pertandingan kali ini adalah pasti yang menjadi sorotan adalah lini pertahanan. Itu pasti banget karena biar bagaimanapun tadi Jordi Amat juga melakukan pelanggaran, itu berawal dari dia salah mengambil timing untuk bisa melakukan man to man marking. Betul. Akhirnya melakukan pelanggaran keras dan gue juga kaget langsung kartu merah langsung ya karena mungkin kalau lewat kan memang langsung head to head dengan Hernando. Kemudian kesalahan fatal dari Hernando yang ketika melakukan ball possession justru di area kotak sendiri ya melakukan kesalahan, dia gagal untuk bisa clearance dengan penalti. Yang lain juga. Yang penalti kan juga kesalahan Justin Hubner melakukan handball. Jadi memang ini adalah kesalahan individu ya yang memang yang patut disoroti gitu di lini pertahanan kita. Jadi memang masih ada masalah di situ. Ketika sudah masuk ke babak kedua ada fokus yang sedikit hilang, mungkin karena kecapean juga. Nah, ini yang mungkin akan menjadi catatan dari Coach Sintayong. Coach Sintayong sendiri juga merasa tim ini masih butuh untuk dinaikkan lagi performanya agar bisa bersaing di level atas. Ya dia pun masih berpikir dia sekarang pasti akan stres banget nih karena laga penentuannya lawan Filipina nih. Dia juga harap-harap cemas lihat hasil lawan Filipina. Yang pasti ini mau nggak mau para pemain juga udah harus fokus, sudah lupakan kekalahan lawan Irak. Ya kita harus fokus untuk menatap laga lawan Filipina. Khusus buat Justin Hubner saya juga ada catatan sendiri ya, dan dia bermain beberapa kali terlalu riskan, dia bermain terlalu mengambil resiko yang tinggi. Memang dia pemain belakang, tetapi kadang-kadang cara mengambil dia ini kok agak-agak mengkhawatirkan ya, agak-agak menimbulkan ada potensi menimbulkan kartu, ada potensi merugikan diri sendiri, tim sendiri, terutama ketika itu berada di kotak dekat kotak 16 kita. Itu menurut saya juga bisa jadi perhatian khusus. Balik lagi, Rais bilang lini belakang. Iya, kalau saya menyoroti langsung kepada Justin Hubner, terlepas dari Jordi Amat juga melakukan kesalahan ya di pertandingan. Karena ini menurut saya catatan penting itu yang harus dia dilakukan. Nah, di pertandingan nanti ada J.I. Jess, ada Rizky Ridho, yang hari ini Rizky Ridho saya akui bermain jauh lebih baik dibandingkan dua partnernya ya di pertandingan ini, terlepas dari kesalahan dia rating tertinggi sih. Iya, makanya di timnas Indonesia, di pemain timnas Indonesia di lagi ya. Jadi kita bekerja sama dengan Statoskop, kita punya rating seperti itu. Bisa lihat nanti di unggahan kita di Instagram seperti apa nilai rating pemainnya. Dan itu tadi saya katakan bahwa jangan timpakan ke beban ini ke satu pemain, tetapi kita lihat lagi bahwa Rizky Ridho memang layak untuk dapat pujian walaupun tim ini kalah. Iya. Dan satu lagi, jangan hujat Hernando. Iya betul, ini memang ya kesalahan yang bisa terjadi ya memang tadi itu ya. Hernando pun terlihat sangat menyesal banget ya dengan terjadinya gol tersebut, tapi mudah-mudahan Hernando bisa bangkit, ya bisa mengevaluasi diri, ya mudah-mudahan kita bisa tampil lebih baik lagi, apalagi main di kandang sendiri udah harga mati sih kalau mau misalkan lolos ke babak berikutnya ataupun Piala Asia 2027 kita harus menang lawan Filipina. Itu sih. Jadi tidak ada pilihan lain selain menang. Dan kita juga perlu tahu bahwa Filipina memanggil sejumlah pemain yang sudah terbiasa melawan pemain kita ya. Walaupun pemain kita yang di luar diaspora hari ini pertandingan lawan Irak hanya 2, yaitu Hernando dan Rizky Ridho, tapi paling tidak tahu karakter cara bermain di negeri ini. Ada Christian Rontini, ada Charlie De Murga, ada Mike Ott, ada mantan pemain Persib Daisuke Sato, ada kiper Persib yang juga kemungkinan akan dimainkan yaitu Kevin Mendoza. Jadi
Jadi kekuatan Filipina ini sebenarnya ya kalau saya sih yang tidak memandang kekuatan ini sangat istimewa enggak, tapi paling tidak Filipina ini tahu karakter Indonesia. Itu yang perlu di apa yang istilahnya perlu ditermati. Tetapi sekali lagi walaupun targetnya atau sasarannya itu harus menang, target harus menang 3 poin, tetapi jangan ini jadikan beban. Sekali lagi menjadikan beban. Kita sama-sama mendukung, dan ini pesan sekali lagi ya, seperti Bang Yuke kemarin ya, musuh kita itu sebenarnya bukan siapa-siapa, tapi dalam diri kita sendiri, IKE netizen. Nah itu maksudnya itu yang harus karena tadi saya mengulangi lagi, kenapa saya bilang jangan hujat Hernando, itu sudah ada mulai Martin Paes mana bla 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 segala macam. Martin Paes juga bisa melakukan kesalahan yang sama gitu. Jadi bukan 1-2 pemain, ini kesalahan semua kolektif gitu. Oke, kita berharap memang nanti timnas Indonesia bisa tampil lebih baik lagi dan bisa meraih kemenangan. Lo kalau ngelihat pertandingan tadi atmosfernya gimana? Tadi wah banyak cewek-cewek juga yang akhirnya menyelimuti the Nuruls kalau kata Fajar tuh kan. The Nuruls. Yang pasti antusiasme bagus, dan tadi ada koreo dari teman-teman Ultras Garuda dan tertib segala macam. Kalau dari pantauan kebetulan dua ponakan saya itu nonton langsung, dia first time ini debut mereka nonton timnas dan di GBK. Dia cerita bahwa antrian cukup bagus, dapat ini. Oh, dapat nggak tahu dia cuma dapat minum gitu. Jadi saya nggak tahu dapatnya seperti apa, belum saya tanya lagi. Tapi dapat itu, terus mereka merasakan antri bagus, nonton nyaman segala macam. Ya cuma hasilnya memang mengecewakan gitu aja. Betul. Tapi overall dia datang 2 jam sebelum pertandingan dan masuk pintu manapun ya yang dibuka itu dengan gampang gitu, cari section zonanya juga gampang. Jadi apa yang dikatakan oleh penyelenggara akan lebih baik ya terbukti sejauh ini. Nah kita tunggu apakah lawan Filipina nanti akan sama. Yang pasti mainnya di malam hari ya, otomatis yang bekerja kan sudah pulang. Ini menurut saya pasti akan lebih tinggi lagi, dan tentunya butuh dukungan lebih karena targetnya lebih tinggi. Oke, targetnya lebih tinggi ya. Memang kalau melihat dari situasi di pertandingan tadi, gue ngeliat sih memang secara gambaran besar ya dari teman-teman juga ngeliat situasinya juga kayaknya tertib dan memang pelayanannya lebih baik lah gitu. Mudah-mudahan ini bisa berlangsung terus dan supporter juga bisa menerima kekalahan itu dengan positif, itu hal yang bagus ya. Jadi memang ya kita berharap ini terus berlanjut. Yang pasti juga ini kita belajar banget ya dari cara bermain Irak sih, yang bermain efektif gitu. Kemudian mereka dalam tekanan gitu tadi di babak pertama gitu ya, tapi mereka dengan tenang bisa meredam hal tersebut. Beberapa kali mereka juga bermain cerdik ya, mereka memanfaatkan celah di pertahanan kita. Justru para pemain kita yang agak sedikit gamang dalam tanda kutip ya, tadi beberapa kali di dalam beberapa momen kita kecolongan, ya akhirnya malah justru kebobolannya karena kesalahan sendiri. Dan kalau melihat dari Irak sendiri, mereka mempersiapkan ini tidak ujuk-ujuk ya. Mereka bahkan tidak hanya mereka sekedar datang lebih awal, tapi jauh-jauh hari mereka sudah survei hotel, survei koki, menyiapkan koki segala macam buat timnya. Jadi ini juga menurut saya juga tidak main-main datang. Dan seperti yang saya katakan di live reaction tadi bahwa Irak datang dengan kekuatan yang tidak jauh berbeda dengan 2 pertandingan sebelumnya. Ketika kita kalah 1-5 di Basra dan kita kalah 1-3 di Qatar, tidak ada perbedaan, nyaris tidak ada perbedaan. Bedanya hari ini mereka di babak pertama tidak berkembang, tetapi babak kedua dimulai dengan perjuangan yang agresif, dan ternyata agresifnya mereka agresif yang efektif, termasuk pergantian pemain yang mereka lakukan gitu. Nah di kita mungkin belajar dari itu, nanti di pertandingan lawan Filipina bisa tidak mengulang beberapa kesalahan yang terjadi. Sebenarnya di babak pertama saya melihat kita beberapa kali salah passing, tetapi mereka lawan juga melakukan hal yang sama. Nah, itu hal yang biasa. Secara ball position babak pertama menguasai, babak kedua juga. Cuma di babak pertama kita efektif. Beberapa kali kita tahu pemain yang mampu sanggup
di kotak 16 ya, di Rafael Struijk mampu kotak 16, terus tadi Sen Patinama yang sebenarnya punya peluang menembak ya gitu. Kita di kotak 16 itu merepotkan sebenarnya di babak pertama, dan itu tidak terlihat di babak kedua. Yang pasti memang ketika lawan Filipina, ketika kita sudah bisa melakukan hal seperti itu di babak pertama, kita harus tampil lebih klinis untuk bisa mencetak gol cepat. Biar kita juga bermain agak lebih tenang ya. Itu yang mungkin harus dikejar di laga melawan Filipina. Walaupun memang bermainnya tidak mesti terburu-buru. Sebenarnya tadi kelihatan banget kita mendikte permainan. Babak pertama ya bermainnya cukup tenang gitu, mencoba untuk bersabar untuk bisa menerobos pertahanan Irak yang cukup solid juga. Tapi secara transisi juga sudah cukup baik dibandingkan laga lawan Tanzania yang gue lihat di babak pertama, di babak pertama gitu loh. Dan transisi dari para pemain Irak juga tidak begitu baik sebenarnya di babak pertama itu gitu. Cuma masalahnya mereka tampil lebih rapi aja secara bertahan, itu sih. Kekhawatiran kita terhadap Jordi Amat di babak pertama tidak terbukti sama sekali. Tapi akhirnya bukan terbukti di babak kedua, tapi memang ada kesalahan yang fatal. Jadi bukan analisa kita, tapi dia melakukan kesalahan sendiri yang cukup fatal ya. Yang menurut saya itu membuat tim harus kehilangan dia dan itu memang kehilangan satu pemain memang sangat, dan itu di awal-awal babak pertama Mas persoalannya. Dan kita lagi kebobolan 1 gol kan itu. Dia kartu merah. Iya, benar. Ya makanya jadinya ini cukup berat juga bagi tim kita tadi bermain dengan 10 pemain. Terlepas dari itu semua, mudah-mudahan di laga lawan Filipina bisa lebih baik lah. Kalau menurut lo siapa pemain Filipina yang mungkin akan diwaspadai nanti? Saya kalau ngelihat Filipina itu kan beberapa pemain kayak Kenshiro Daniels ataupun lini tengah mereka sih lebih kepada kayak out bersaudara itu cukup bagus. Walaupun sebenarnya overall pemain-pemain tidak ada pemain baru ya yang katanya diambil dari Pati itu nyaris tidak ada, tapi mereka punya kolektivitas yang mungkin dengan pelatih baru ini kan pelatih baru ini mungkin akan berbeda cara mainnya. Itu aja sih yang kalau satu persatu pemain saya nggak terlalu khawatir, tapi takutnya dengan pelatih baru ini caranya bermain baru. Ini pelatih Belgia ini kan kalau kemarin kan baru datang, ini kan udah agak lama nih. Jadi dia belajar mungkin, dan Liga Filipina itu sedang berjalan. Jadi otomatis pick pemain kan lebih bagus tentunya karena bermain di klub gitu. Itu aja sih kalau saya. Ya mudah-mudahan sih secara taktikal kita ya mudah-mudahan dia nggak jauh beda juga ya. Kemarin kan mungkin kalau misalnya emang belum padu, tapi sekarang pun walaupun udah padu, Sintayong udah tahu lah gambaran besar beberapa pemain yang mungkin nanti bisa dimatikan pergerakannya untuk menghentikan aliran bola dari para pemain Filipina. Apalagi nanti supporternya juga pasti di laga melawan Filipina akan rame juga. Ya pasti kan karena udah sold out gitu lah. Tapi ngomong-ngomong Christian Gonzalez dukung siapa ya? Christian Gonzalez. Wah ya pasti timnas Indonesia lah. Anaknya sih memang menantu sih memang Filipina. Ya pasti menantunya Filipina. Tapi nggak tahu deh. Dipanggil ya si itu. Dipanggil. Oh dipanggil ya. Di beberapa cadangan kan dia. Tapi beberapa pertandingan sempat starter, sempat jadi pengganti. Iya, Christian Rontini ya. Rontini menantunya Gonzalez, suaminya Amanda. Jadi ya kita tunggu aja nanti bagaimana pertandingan lawan Filipina, terus dukung, dan timnas U20 juga bertanding. Terus ada timnas putri juga. Betul. Yang bertanding di Bahrain. Bahrain. Jadi sebenarnya agendanya banyak ya. Iya. Timnas U16 akan bersiap ke Piala AFF U16, yang pulang dari Toulon nanti pulang akan persiapan ke Piala U19. AFF U19 juga. Iya, seperti itu. Iya, jadi malam ini pun timnas U20 kita syuting itu lagi akan lawan Panama. Tanggal 6 lawan juara bertahan, ini juga di Toulon. Jadi memang kita harus terus berikan dukungan kepada timnas Indonesia kita dari segala kelompok umur. Dan jangan lupa kalau kalian haus dehidrasi tetap minumnya Aqua. 100% murni. Kecewa boleh, tapi nggak boleh haus ya Is. Iya, gak bagus kita itu. penting nih minum. Kalau lagi dukung teriak-teriak, wah emosi agak lebih segar dan lebih adem lagi kalau pakai Aqua. 100% murni, dingin, alami tanpa dikulkasin. Minum dulu. Gue juga minum deh. Gue minum juga. Oke, jadi kita minumnya sama kayak Justin Hapner. Iya kan? Oh iya. Kita sama kayak Justin Hapner. Iya benar. Ini minumannya pemain timnas Indonesia nih. Jadi lu segernya pemain timnas Indonesia juga pakai ini. Gitu. Jadi lebih seger ya seperti timnas Indonesia. Gitu Oke deh, mungkin sampai di sini dulu untuk Discord kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu follow media sosialnya dari Skor Indonesia, baik itu di X, Instagram, Facebook,
kemudian TikTok, dan juga kita ada di Noise. Kalau pengen bosan lihat wajah kita, ada suara kita. Tapi jangan lupa juga kita akan selalu update semuanya, timnas timnas Indonesia putra putri usia berapapun, Liga 1, Liga 2, Liga 3, sepak bola ASEAN, sepak bola Eropa di skor.id. Oke, dengan demikian gua Rasatnan. SNS tuh. Sampai jumpa lagi.